aliran-aliran sesat itu pasti banyak, Zat. Makanya kata Rasulullah itu kita disuruh berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya hanya itu. Makanya tidak diatur oleh pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk taat kepada pemerintah pada urusan lebaran dan puasa. Maka yang terjadi adalah pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir kembali pertanyaan di sesi berikutnya. Bagaimana pendapat Al-Kalam mengenai fenomena Masjid Aulia Gunung Kidul yang laksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah Jumat 5 April 2024, dan bagaimana kita sebagai orang Islam untuk menyikapi golongan-golongan seperti itu. Ini fenomena tidak sepatutnya terjadi di suatu negara, di mana satu negara yang memiliki otoritas, yang memiliki pemerintah, tapi masyarakatnya berlebaran itu berbeda-beda. Jadi kasus di Gunung Kidul ini mestinya pelajaran yang sangat penting untuk, pemerintah mengambil hikmahnya. Apapun yang terjadi, pemerintah itu punya otoritas mutlak untuk menentukan hari raya dan kapan berpuasa dimulai. Ya, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, as-saumu yauma yasumun, wal fitru yauma yuftirun, wal duha yauma yudahun. Masya Allah. Hari raya Idul Fitri itu ya ketika masyarakat berlebaran. Berpuasa juga ketika masyarakat berpuasa. Demikian juga Idul Adha, ketika masyarakat menyegarkan hari raya Idul Adha. Maka Imam Ahmad mengomentari hadis ini bahwa as-saumu ma'al jamaah, ma'al imam wal jamaah, berpuasa berlebaran itu hendaknya bersama imam, bersama pemerintah dan jamaah dan masyarakatnya. Sebab kalau lebaran tidak diatur oleh pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk taat kepada pemerintah pada urusan lebaran dan puasa, maka yang terjadi adalah kelucuan demi kelucuan, dagelan demi dagelan yang dipaparkan ya di hadapan mata tidak hanya orang Indonesia tapi dunia. Betapa di Indonesia ini ada beberapa kali lebaran loh. Tidak hanya sekali, ada perbedaan tidak hanya satu kelompok, dua kelompok. Ini maka kata tidak hanya perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah saja, tidak. Tapi akan diikuti torekoh-torekoh yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Pertanyaannya, apakah boleh, apakah sah setiap kelompok menentukan lebaran masing-masing dengan dengan ukuran yang dibuat masing-masing? Ini akan menjadi masalah. Taruhlah secara ilmiah, perbedaan sehari dua hari masih masuk akal lah ya. Perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah kalau pas terjadi perbedaan ya, itu masih masuk akal. Karena jedanya cuma 1 hari 2 hari. Lah ini kasus yang di Gunung Kidul 5 hari. Ya, berbedanya jauh sekali. Ini kalau hitungan bulan nggak mungkin. Terus tolak ukurnya apa? Apalagi terus entah bercanda atau apa itu, dia mengatasnamakan Allah, sudah berkomunikasi dengan Allah, sudah telepon dengan Allah. Apa ini nggak berdusta atas nama Allah? Ya, jadi ini menurut saya efek dari apa? Kekurang tegasan pemerintah dalam mengatur urusan lebaran. Mestinya ya pemerintah transparan, pemerintah ada edukasi, silaturahmi dengan ormas-ormas, coba bertukar pikiran, coba menyamakan konsep. Ya, Muhammadiyah dan pemerintah itu kan urusannya hanya kriteria aja. Kalau masalah urusan hisab sepakat, pemerintah juga pakai hisab, Muhammadiyah juga pakai hisab. Hanya saja Muhammadiyah hisab wujudul hilal, kalau pemerintah hisab imkanur ru'yah.
Yang menjadi berbeda hanya kriteria saja. Kalau Muhammadiyah di atas ufuk 0,1 pun itu sudah diadakan wujud. Selama itu sudah di atas ufuk. Tapi pemerintah tidak. Minimal harus 3 derajat. Baru hilal itu bisa dilihat. Mestinya ini duduk sambil ngopi lah, silaturahmi, menyamakan menyamakan prinsip atau menyamakan kriteria, ya, konsep menetapkan hari raya dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Yang jelas umat itu kalau lebaran saja tidak bisa bersatu, bagaimana pada urusan akidah dan syariah? Sahih. Ini ya semoga Allah masih melindungi dan menyayangi bangsa kita sehingga umat Islam ini masih mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab perpecahan itu menjadikan sebab jauhnya rahmat Allah dari sebuah negeri. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait kasus di gunung itu. Menurut saya hanya efek saja. Karena nanti akan bermunculan kelompok-kelompok yang lain. Seperti yang di Sulawesi juga, di Goa ya. Itu juga ada kelompok dengan penetapan hari raya menggunakan pasang surutnya laut. Coba bayangkan. Nah, kalau yang di Gudul kan kriteria, tidak pakai kriteria. Kalau di Sulawesi masih pakai kriteria, walaupun kriteria tidak masuk dalam ketetapan tinjauan syariah kan gitu. Ya, kalau di Gunung Kidul katanya telepon. Ini kriteria apa? Kriteria torikot. Kenapa? Torikot kan metodenya metode itu apa? Irfani. Iya, metode ini. Kontak batin nih. Ya, kontak batin itu mungkin. Ala kulli hal, saya melihat ini efek dari pemerintah tidak membuat bukan saya mengatakan tidak membuat regulasi yang jelas, regulasinya ada, tapi memberikan ruang dan celah untuk umat Islam berbeda dalam urusan lebaran. Ini menurut saya masalah. Lebih baik kita bersatu ya di atas ketentuan dan ketetapan serta kebijakan pemerintah. Wallahu a'lam. Sebenarnya fenomena kayak gini itu sudah Rasulullah gambarkan secara umum begitu. Kata beliau itu, wa innahu may ya'ish min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Jadi orang yang hidup setelah Rasulullah itu pasti akan melihat pertentangan, perselisihan yang sangat banyak. Jadi maksudnya aliran-aliran sesat itu pasti banyak, Zat. Makanya kata Rasulullah itu kita disuruh berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya hanya itu. Makanya ya dalam hal ini Al-Kalam ya menghimbaulah kita semua umat Islam tuh fokusnya ke itu dan sebagaimana yang dipahami oleh para salafun saleh. Kalau tanpa itu rusak kita. Karena nanti pasti akan muncul terus. Kalau zaman dulu kita kalau lihat sisi historis saja, zaman dulu itu ketika ada hal-hal yang aliran menyimpang begitu, zaman dulu pemerintah bertindak begitu, zaman dulu. Sedangkan sekarang kan ya mungkin alam demokrasi atau apa begitu ya, maka mau nggak mau kita memang harus belajar, nggak bisa menyandarkan ke pemerintah atau apa begitu. Kita harus belajar memang sehingga kita benar-benar di atas manhaj yang benar begitu. Wallahu ta'ala. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ustaz Sigit. Kalau pemerintah yang sebetulnya punya otoritas kebijakan ya, memberikan ruang kepada publik bahwa dibiarkan saja hal-hal seperti ini, maka efeknya nanti akan muncul ya perpecahan-perpecahan. Mungkin ada yang 5 hari, 4 hari, 3 hari dan sebagainya. Dan ini sangat kita sayangkan. Kembalikan kepada Al-Quran, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kembalikan kepada ulil amri ya, yang punya otoritas, punya fasilitas, memfasilitasi ormas dan sebagainya untuk bisa menyatukan umat. Jadi wihdatul umat akan terwujud mulai dari hari raya yang sama. Cukup kita sayangkan selalu berbeda dan perbedaan itu muncul tidak hanya 1-2 hari seperti kasus antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tapi 5 hari itu kan cukup kita sayangkan. Ini menjadikan umat bingung ya. Jadi kembali lagi mudah-mudahan nanti pemerintah bisa duduk bareng bersama dengan ormas-ormas menyamakan konsep sehingga lebaran yang kita nantikan bersatu ya. Bersatu dengan matlak yang sama kok sampai berbeda.
itu kan cukup kita sayangkan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terwujud harapan kita. Dan sekali lagi tentang kasus yang sampai berhari-hari sudah lebaran belum, tidak ada metodologi secara konsep syariah, maka kita sesalkan. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.